Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya. Jadi gini, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau orang yang beneran sayang tuh jadi rentan? Kadang tanpa mereka sadar. Cinta itu unik banget. Kayak kunci yang ngebuka sisi diri kita yang biasanya nggak kita kasih lihat ke siapa-siapa. Tapi ya, gara-gara itu juga, cinta bisa terasa berisiko buat beberapa orang. Mereka jadi ngerasa terekspos, kayak ada bagian diri mereka yang sepenuhnya ada di tangan orang lain. Wajar sih kalau akhirnya mereka pasang tameng atau ngasih jarak. Bukan karena rasa sayangnya hilang, tapi lebih ke mereka butuh ngerasa aman dulu. Pernah nggak kamu ngerasa ada beban gede pas sayang banget sama seseorang? Ya, otomatis kita jadi peduli banget kan? Tapi yang ngehe ini muncul bareng rasa takut. Takut kecewa. Takut sakit hati. Ini tuh posisi yang nggak gampang. Bukan karena mereka nggak peduli sama kamu, tapi karena mereka lagi belajar ngatur perasaan yang super kuat itu. Kadang cinta yang terlalu dalam malah bikin overwhelm. Rasanya kayak ada dorongan buat selalu jadi yang terbaik buat mereka, sampai lupa sama diri sendiri. Makanya, mereka mundur sebentar. Bukan buat ninggalin, tapi buat ngatur emosi. Biar mereka bisa tetap ngerasa grounded dan gak kehilangan diri sendiri. Kalau kamu lihat mereka mundur, jangan buru-buru mikir yang negatif. Mundur itu kadang cuma cara buat ngasih ruang ke diri sendiri, supaya nanti bisa balik dengan hati yang lebih tenang, lebih jujur, dan siap buat sayang lebih dalam. Cinta itu bukan soal nempel terus, tapi soal saling percaya, saling ngasih ruang, dan tetap jadi diri sendiri di dalam hubungan. Jadi, kalau mereka butuh waktu, anggap aja itu kayak langkah mundur buat lari lebih kencang bareng kamu. Kadang nih, orang yang sayang banget sama kita justru susah nunjukin cinta itu. Kenapa? Karena mereka lagi sibuk berantem sama rasa nggak percaya diri dan ketakutan mereka sendiri. Mereka cinta banget, tapi justru kedalaman cinta itu bikin muncul pertanyaan kayak, aku cukup enggak sih? Pantas enggak? Bisa nggak aku benar-benar jagain hati dia? Nah, rasa nggak aman ini bikin mereka cenderung menjauh. Bukan karena nggak peduli, tapi karena mereka takut banget ngerasain sakit hati. Mereka takut kalau terlalu dekat, kamu bakal lihat kekurangan mereka, sisi-sisi yang nggak sempurna, dan malah mikir mereka nggak cukup buat kamu. Lucunya, justru karena mereka sayang banget, perasaan ragu itu makin kerasa besar. Mereka pengen jadi segalanya buat kamu, tapi ya itu, rasa takut nggak cukup bikin mereka ngejaga jarak. Mereka kayak pasang tameng, biar nggak langsung harus ngadepin ketakutan itu. Kadang, sikap mereka yang kayak gini bikin kita salah paham. Kita mikir, kalau dia sayang, kok malah ngejauh sih? Padahal sebenarnya, mereka lagi berjuang dengan rasa nggak percaya diri. Mereka belum sepenuhnya nerima kekurangan mereka sendiri. Mereka pengen banget terlihat cukup buat kamu. Tapi di sisi lain, mereka sendiri masih ragu sama diri mereka. Jadilah, mereka pilih jaga jarak. Bukannya nggak cinta, tapi karena takut dinilai nggak cukup atau nggak sesuai harapan. Jadi, apa yang bisa kamu lakuin? Sederhana aja, kasih mereka pengertian. Tunjukin kalau mereka nggak perlu jadi sempurna buat kamu. Kalau mereka nggak perlu nutup-nutupin sisi yang mereka anggap jelek cuma buat dapetin cinta kamu. Kadang, yang mereka butuhin cuma pengingat. Kalau mereka itu udah cukup, persis seperti apa adanya. Perjalanan buat nerima diri sendiri, itu emang harus mereka jalanin sendiri. Tapi kamu bisa banget jadi tempat yang bikin mereka nyaman, bikin mereka ngerasa didukung tanpa beban tambahan. Dengan waktu, mereka bakal lebih siap buat buka diri, buat nunjukin cinta yang lebih tulus tanpa rasa takut lagi. Karena cinta sejati itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi jujur, apa adanya. Nah lanjut ya, kadang nih, orang yang beneran sayang sama kita bisa aja kelihatan kayak ngejauh. Kenapa? Karena mereka lagi bawa beban berat, kayak luka batin, atau masalah yang nggak mau mereka bagi sama siapapun, bahkan sama kita. Cinta itu nggak selalu bikin semuanya jadi indah, malah kadang bikin rasa sakit makin tajam. Karena mereka takut kita ikut ke bawah masalah mereka. Jadi,
Bukannya nyari kita buat berbagi, mereka malah mundur. Niatnya buat lindungin kita dari sisi gelap mereka. Bayangin aja kayak mereka lagi ngangkat beban super berat. Bukannya ngajak kita buat bantu, mereka lebih milih ngangkat sendiri. Takut kita ikut capek, atau malah lihat mereka jadi berbeda. Mereka takut banget kalau kita tahu pergulatan batin mereka. Pandangan kita tentang mereka bakal berubah. Jadi, ya, mereka pasang topeng, tegar, sambil nyembunyiin semuanya di balik jarak. Sikap kayak gini bikin muncul kesan, aku terlalu sayang buat kasih lihat sisi lemah. Tapi, ironisnya, niat melindungi ini malah bikin jarak makin terasa. Kita yang tadinya pengen ada buat mereka, malah jadi nggak tahu harus gimana. Di saat-saat kayak gini, yang paling penting itu sabar dan paham. Rasanya pasti susah banget, apalagi kalau kita ngerasa mereka ngejauh. Tapi ingat, jarak ini bukan tentang kita. Ini tentang perjuangan mereka sendiri. Mereka mungkin merasa harus bertarung sendirian, entah karena rasa bangga atau takut. Kadang mereka mikir, kalau aku nggak nunjukin sisi gelapku, aku nggak bakal jadi beban buat dia. Padahal, justru di masa-masa sulit kayak gini, kedekatan bisa jadi sumber kekuatan yang besar. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Jangan paksa mereka buat cerita. Cukup ada di sana dengan sabar dan tenang. Tunjukin lewat tindakan kecil kalau kamu siap nerima mereka apa adanya, baik sisi kuat maupun sisi yang lagi rapuh. Tunjukin kalau cinta itu nggak cuma buat masa-masa indah, tapi juga buat saat susah. Saat mereka ngerasa kamu nggak ngehakimi atau nuntut apa-apa, mereka bakal mulai pelan-pelan buka diri. Seiring waktu, mereka bakal sadar kalau cinta itu soal bertahan bareng, bahkan di tengah badai. Ketika akhirnya mereka terbuka, hubungan kalian bakal jadi jauh lebih kuat. Bukan karena paksaan, tapi karena kamu sabar nunggu mereka siap. Cinta itu soal kasih ruang, biarin mereka datang dengan cara dan waktu mereka sendiri. Ketika mereka tahu mereka nggak harus nanggung semuanya sendirian, hubungan kalian bisa jadi lebih dalam, lebih jujur, dan lebih tangguh. Nah, lanjut ya. Kadang juga nih, kalau orang yang sayang sama kita tiba-tiba kayak ngejauh, jangan buru-buru panik. Bisa jadi mereka lagi butuh waktu buat ngenalin diri sendiri atau nyembuhin luka di dalam. Karena cinta itu nggak cuma soal deket sama orang lain, tapi juga soal ngerti diri sendiri dulu. Kadang orang butuh jeda, bukan karena nggak peduli, tapi supaya mereka bisa tahu apa yang sebenarnya mereka mau, tanpa terus-terusan mikirin orang lain. Coba pikir, kalau kita terus ngasih tanpa pernah isi ulang, lama-lama kita bakal ngerasa kosong. Di hubungan yang serius, gampang banget buat terlalu fokus bikin pasangan bahagia, sampai lupa sama diri sendiri. Akhirnya, kita jadi kecewa, bukan sama pasangan, tapi sama diri sendiri, karena nggak ngurusin apa yang bikin kita hidup. Nah, buat nyalain lagi semangat itu, kadang mereka perlu waktu sendirian. Bukan buat ninggalin kita, tapi buat nemuin lagi siapa diri mereka, biar nanti bisa balik dengan energi yang lebih penuh. Jarak ini tuh sebenarnya kayak tanda, aku butuh isi ulang dulu, biar nanti bisa sayang kamu dengan lebih tulus. Mereka nggak kabur kok, cuman lagi memastikan kalau apa yang mereka bawa ke hubungan ini datang dari tempat yang autentik. Sama kayak kita isi baterai biar handphone nggak mati total, mereka juga butuh waktu buat nge-charge diri sendiri. Cinta yang sehat itu justru butuh momen kayak gini loh. Dengan ngasih ruang buat masing-masing bertumbuh, hubungan jadi lebih kuat. Ketika nanti mereka balik, biasanya ada pemahaman baru, energi yang lebih fresh, dan kapasitas cinta yang makin dalam. Jadi, daripada mikir mereka ngejauh karena kehilangan rasa, coba lihat ini sebagai investasi. Mereka lagi ambil waktu buat jadi versi terbaik dari diri mereka, biar hubungan ini makin solid. Kalau kita bisa paham dan hargai ruang ini, itu juga ngebangun kepercayaan. Kayak bilang, aku percaya sama kamu buat ambil waktu ini, dan yakin kita bakal jadi lebih kuat karenanya. Ketika mereka balik, hubungan kalian nggak cuma bertahan, tapi juga tumbuh dengan fondasi yang lebih kokoh. Kadang, langkah mundur itu justru cara buat loncat lebih jauh kan? Kasih aja mereka ruang, santai aja nggak usah panik. Dan sambil nunggu, coba fokus ke pertumbuhan diri sendiri juga. Hubungan itu kayak partnership, kan? Kalau dua-duanya terus bertumbuh,
hubungan jadi makin kaya. Ingat, cinta tuh bukan soal ngilangin jati diri, tapi soal dua orang utuh yang datang bareng-bareng bawa versi terbaik dari diri mereka. Clear ya? Nah, lanjut mas mbak sekalian. Nah, kadang juga kenapa orang yang sayang ke kita malah ngejauh. Bukan karena nggak peduli, tapi karena perasaannya terlalu intens. Cinta yang dalam itu indah, tapi juga bisa bikin overwhelming. Mereka mungkin mulai overthinking, mikir, ini cukup nggak ya? Bisa nggak aku jadi pasangan yang dibutuhin? Atau aku siap nggak buat benar-benar terbuka? Intinya, mereka lagi tenggelam dalam perasaan yang terlalu besar, sampai butuh waktu buat ngolah semuanya. Bayangin aja, pas lagi sayang banget sama seseorang, pikiran bisa penuh buat mikirin kebahagiaan dia. Overthinking, takut salah, jadi beban sendiri. Kalau belum biasa sama intensitas kayak gini, wajar banget kalau mereka pilih mundur sebentar, buat napas, buat cari keseimbangan. Bukan karena nggak sayang ya, tapi biar mereka nggak kehilangan diri sendiri di tengah arus emosi. Kalau pasangan butuh ruang ini, iya emang mungkin bikin bingung, atau bahkan sakit hati dikit. Tapi ingat, cinta yang sehat nggak nahan terlalu erat sampai nggak bisa napas. Justru cinta sejati ngasih ruang buat saling ngerti kebutuhan masing-masing. Mundurnya mereka itu kayak bilang, aku mau ada buat kamu, tapi aku juga perlu waktu buat nyiapin diri biar bisa jadi versi terbaikku. Cinta itu kayak api. Kalau terlalu besar bisa bikin gosong. Tapi kalau dikasih ruang napas, apinya bisa nyala stabil dan hangat lebih lama. Mereka yang mundur sebentar bukan lagi lari, tapi lagi nyiapin diri biar bisa mencintai dengan lebih tenang dan tulus. Mereka tahu cinta itu berharga, jadi mereka mau handle dengan hati-hati. Jadi kalau orang yang kamu sayang tiba-tiba ngejauh, coba lihat dari sisi lain. Mereka nggak lagi ngehindar, tapi lagi usaha buat jadi lebih baik. Biar pas mereka balik, mereka bawa energi yang positif dan nyata. Di momen ini, kasih aja mereka ruang. Nggak usah banyak tanya. Kalau cinta itu memang buat kalian, mereka pasti balik lagi kok. Bawa versi diri yang lebih kuat dan siap buat ngasih cinta yang lebih dalam. Oke, lanjut ya. Kadang nih, pas orang yang kita sayang tiba-tiba ngejauh, jangan langsung ngerasa kayak ditolak. Bisa jadi mereka lagi berantem sama diri sendiri. Mungkin mereka pengen banget jadi partner yang oke, tapi di dalam hati mereka ada rasa nggak pede atau lagi stres berat sama hidup. Jadi, daripada bikin hubungan jadi ribet, mereka milih buat mundur dulu. Ini tuh bukan karena mereka nggak peduli, malah kebalikannya. Mereka peduli banget, sampai nggak mau nyeret masalah pribadi mereka ke hubungan kalian. Tapi ya, wajar banget sih kalau kita jadi mikir, aku kurang apa sih? Atau jangan-jangan aku yang salah? Padahal, seringkali ini nggak ada hubungannya sama kita. Mereka cuman lagi sibuk ngatur ulang diri mereka. Bahkan kadang mereka sendiri nggak tahu gimana caranya jelasin apa yang lagi dirasain. Mereka cuma tahu kalau sekarang mereka lagi nggak di kondisi terbaik, jadi butuh waktu buat balik lebih stabil. Nah, tugas kita apa? Kasih mereka waktu aja. Jangan dipaksa atau buru-buruin. Bukan berarti nggak peduli, tapi ini cara kita nunjukin kalau kita hargain proses mereka. Percaya aja, kalau mereka emang serius sama kita, mereka bakal balik pas udah siap. Mungkin dengan versi diri yang lebih dewasa dan lebih kuat. Sementara mereka lagi beresin diri, kita juga jangan diam aja. Fokus juga ke diri kita. Biar nanti pas mereka balik, kita jadi versi terbaik kita. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, orang yang mundur buat beresin diri itu bukti kalau mereka dewasa banget. Mereka tahu ada yang harus diberesin dulu sebelum hubungan makin dalam. Mereka nggak mau masalah internal mereka malah ngeganggu atau ngerusak apa yang kalian punya. Ini tandanya mereka serius banget sama hubungan ini loh. Sekarang gimana kita harus bersikap? Ya udah, kasih ruang ke mereka, tapi tetap jalanin hidup kita juga. Jangan cuma nungguin sambil diem. Kalau mereka beneran balik, biarin mereka ketemu kita yang udah lebih tangguh dan makin keren. Tapi ya inget juga, kalau mereka terus-terusan nyakitin atau nggak hormatin kita, kita juga punya hak buat stop dan bilang, ini nggak sehat buat aku. Karena cinta itu harusnya saling support kan?
bukan satu pihak doang yang capek-capek berkorban. Cinta itu nggak seharusnya bikin kita kehilangan kedamaian atau harga diri. Kalau pasangan kita terus-terusan bikin kita sakit hati, kita harus berhenti sebentar dan mikir. Apa aku lagi nyelamatin cinta? Atau justru kehilangan diri sendiri? Hubungan yang sehat tuh dasarnya rasa saling hormat. Bukan cuma cinta doang, tapi juga tempat di mana kita sama-sama bisa ngerasa aman, dihargai, dan dimengerti. Kadang, hal paling sehat yang bisa kita lakuin adalah bikin batasan. Dan ini penting banget. Bukan buat menghukum atau marah-marah, tapi buat bilang, aku sayang sama hubungan ini, tapi aku juga sayang sama diriku sendiri. Batasan itu kayak peta jalan, biar hubungan tetap di jalur yang sehat. Biar kita bisa tetap jadi diri kita yang kuat, tanpa harus ngerasa digerus pelan-pelan. Kalau beneran saling cinta, pasangan kita bakal ngerti kok. Malah, batasan itu kasih mereka kesempatan buat buktiin seberapa serius mereka menghargai kita. Mereka bisa nunjukin kalau mereka mau tumbuh dan jadi lebih baik. Bukan cuma buat hubungan ini, tapi juga buat mereka sendiri. Yang penting diingat, bikin batasan tuh bukan berarti kita egois. Ini justru tanda kalau kita peduli sama masa depan hubungan ini. Soalnya, tanpa batasan, semuanya bisa jadi berantakan. Penuh drama, rasa sakit yang numpuk, dan hal-hal yang nggak pernah diomongin. Dengan ada batasan, kita kayak bikin panduan yang jelas. Hey, aku mau hubungan ini sehat, jadi yuk sama-sama jaga. Jujur aja, cinta yang punya standar itu kunci hubungan jangka panjang. Kalau kita dan pasangan saling hormat sama batasan masing-masing, kita kasih ruang buat tumbuh bareng, sembuh bareng, dan jadi lebih dekat. Hubungan kayak gini nggak cuma soal cinta yang menggebu-gebu, tapi juga saling ngerti, saling support, dan tetap kokoh walau ada badai. Nah, kalau pasangan kita terus-terusan nyakitin, coba tanya ke diri sendiri. Apa aku lagi ngejar bayangan mereka yang ideal, padahal mereka yang sekarang udah beda jauh? Kalau iya, mungkin waktunya kasih hadiah buat diri sendiri, yaitu batasan. Percaya deh, cinta sejati nggak takut sama batasan. Malah, cinta yang sehat itu tumbuh subur di dalamnya. Dan ingat, kita nggak bisa maksa orang buat berubah cuma karena kita pengen. Perubahan sejati itu harus datang dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari tekanan atau harapan kita. Jadi, kalau kita terus-terusan berharap sambil ngorbanin kebutuhan dan impian kita sendiri, lama-lama kita bakal capek. Ingat ya, kalau kamu terus-terusan ngizinin orang buat nyakitin kamu tanpa ada perubahan, itu sama aja kayak kamu bilang ke diri sendiri, ya udah, mungkin ini yang aku pantas dapat. Padahal, realitanya nggak gitu. Kamu nggak bisa maksa orang buat berubah kalau mereka sendiri belum siap. Perubahan itu harus datang dari hati mereka, bukan karena tekanan kamu. Mereka harus sadar sendiri, ngerti dampak dari sikap mereka, dan benar-benar punya niat buat jadi lebih baik. Kalau mereka belum sampai sana, ya yang ada kamu cuma bakal terus-terusan sakit hati. Daripada ngabisin waktu dan energi buat nunggu mereka sadar, mending fokus balik ke diri kamu sendiri. Cari lagi apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin kamu makin keren jadi versi terbaik kamu. Hidup tuh nggak harus berhenti cuma karena hubungan lagi ribet. Kamu punya hak buat bahagia, buat nikmatin hidup, terlepas dari mereka mau berubah atau enggak. Pas kamu udah mulai fokus ke diri sendiri, di situ kamu bakal ngerasa, ternyata nilai diriku tuh nggak tergantung dari seberapa lama aku sabar, atau seberapa sering aku ngalah. Kamu jadi lebih kuat, lebih pede, dan punya kendali penuh buat bikin hidup kamu bahagia dengan cara kamu sendiri. Di titik itu, kamu nggak lagi jadi orang yang cuma nunggu dicintai. Kamu jadi orang yang tahu persis kalau kamu pantas dapat cinta yang tulus, dari siapapun, bahkan kalau itu bukan dari mereka. Pesannya jelas banget, kamu udah milih buat ngehargain diri sendiri. Kamu nggak bakal lagi nerima diperlakukan remeh atau cuman jadi opsi. Kadang, sikap kayak gini justru bikin orang lain sadar sama kelakuan mereka. Tapi, meskipun enggak, kamu tetap punya fondasi yang kuat. Rasa percaya diri, kebebasan, dan hidup yang enggak tergantung sama siapapun. Intinya, cinta itu bukan cuma soal bertahan pas lagi susah. Cinta sejati itu soal bangun hubungan yang bikin kamu jadi lebih baik, saling support, dan tumbuh bareng. Oke,
Dengerin baik-baik, ya. Kita sering banget terjebak dalam siklus bertanya-tanya. Kenapa dia begini? Apa aku salah? Kok dia tetap nyakitin aku padahal aku kasih semuanya? Tapi, pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, kenapa aku terus-terusan ngebolehin ini terjadi? Kadang, kita sayang banget sama orang sampai lupa bahwa kita juga punya batasan. Kita mikir, cinta bisa ngalahin semuanya. Tapi faktanya, cinta itu nggak berarti ngorbanin diri sendiri atau membiarkan orang lain terus nyakitin kita. Gini deh, kalau seseorang terus-terusan bikin kamu sakit hati, bukan berarti kamu harus berhenti sayang sama mereka, tapi kamu juga harus mulai sayang sama diri kamu sendiri. Kadang, tindakan paling cinta yang bisa kamu lakukan adalah bilang, aku nggak bisa nerima perlakuan kayak gini lagi. Ini bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu belajar untuk menghargai diri sendiri lebih dulu. Terus, jangan lupa, beberapa orang mungkin nggak sadar kalau mereka nyakitin kamu. Bisa aja mereka lagi berjuang dengan masalah mereka sendiri, tapi bukan berarti kamu harus terus nanggung beban itu. Kamu nggak bisa nyelamatin orang yang bahkan belum siap nyelamatin diri mereka sendiri. Kalau mereka nggak mau berubah atau sadar, semua cinta di dunia nggak bakal cukup untuk ngefix hubungan itu. Dan ya, kadang orang yang kita sayang belum siap buat menerima cinta kita dengan cara yang sehat. Waktu itu terjadi, hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah ngasih ruang. Bukan berarti kamu gagal dalam hubungan ini, tapi kamu lagi bilang ke diri sendiri, aku pantas buat dapat yang lebih baik. Ini bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa kamu mulai menghormati diri sendiri. Ngasih batasan itu bukan cuma soal ngejaga hati kamu, tapi juga ngasih kesempatan buat mereka refleksi. Bisa aja mereka sadar, atau mungkin enggak, tapi yang pasti kamu bakal punya waktu buat sembuhin diri kamu, dan bangun hidup yang lebih damai dan bahagia. Kamu pantas dapat hubungan yang bikin kamu merasa dihargai, dicintai, dan berkembang. Jadi gini, kalau ada seseorang yang terus-terusan nyakitin kamu, jangan tunggu mereka berubah. Jangan terus berharap mereka tiba-tiba jadi lebih baik tanpa usaha dari mereka sendiri. Pilih buat sayang sama diri kamu dulu. Pilih buat jaga kedamaian kamu. Pilih buat ngasih ruang, buat diri kamu sembuh, dan jalan maju. Karena pada akhirnya, kamu pantas untuk lebih baik, dan berani buat melepaskan yang gak bikin kamu bahagia adalah bentuk cinta terbesar buat diri sendiri. Kalau seseorang benar-benar sayang, mereka bakal tunjukin itu lewat tindakan yang menghargai, menghormati, dan memperhatikan perasaanmu. Kalau perilaku mereka nggak sejalan sama itu, udah saatnya kamu evaluasi hubungan itu lagi. Karena terus-terusan ngebiarin orang nyakitin kamu tuh, pelan-pelan ngurangin rasa percaya dirimu. Kamu bisa lupa sama nilai dirimu sendiri, karena mulai ngerasa perlakuan mereka adalah cerminan dari siapa kamu. Tapi dengar ini baik-baik. Perilaku mereka itu bukan tentang kamu, itu tentang mereka. Kamu pantas dicintai dengan cara yang penuh rasa hormat dan kebaikan. Dan kamu nggak perlu nerima perlakuan yang lebih rendah dari itu. Kadang, yang bikin berat adalah sadar kalau cara mereka mencintaimu nggak sesuai dengan yang kamu harapkan. Dan itu nggak apa-apa kok. Bukan berarti mereka nggak peduli, tapi mungkin aja mereka nggak mampu atau nggak tahu caranya mencintai dengan cara yang kamu butuhkan. Kalau mereka terus-terusan nyakitin kamu, itu bukan karena kamu kurang baik atau kurang pantas. Itu tanda kalau mereka nggak bisa kasih cinta yang layak kamu terima, atau mereka memilih untuk nggak melakukannya. Dalam situasi kayak gitu, kamu nggak perlu ngorbanin kebahagiaan, kedamaian, atau harga dirimu buat orang yang nggak memperlakukanmu dengan hormat. Memang nggak gampang buat mundur dari hubungan kayak gini. Tapi ini langkah paling sayang yang bisa kamu lakukan buat diri sendiri. Ingat, kamu pantas dapat cinta yang bikin kamu merasa dihargai, dilihat, dan diperhatikan. Kalau seseorang terus nyakitin kamu, anggap itu sebagai alarm. Kamu pantas untuk lebih baik. Kamu layak dicintai dengan cara yang sehat, oleh seseorang yang menghormati batasanmu dan menjunjung hatimu. Jangan ragu untuk pilih dirimu sendiri, karena cinta sejati itu nggak pernah bikin kamu merasa kurang. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, bagikan jika merasa konten ini bermanfaat. Sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat,
hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.